Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad walid adnan wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, diberkahi semua aktivitasnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang ayat Allah atau firman Allah yang ada di dalam surat Al-Ma'arij. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, innal insana khuliqa halu'a. Di situ dijelaskan bahwasannya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan atau bersifat keluh kesah dan kikir. Nah, kita akan bahas yang dimaksud keluh kesah dan kikir. Yang pertama adalah pembahasan Allah menciptakan manusia dalam keadaan sifat keluh kesah. Apa arti keluh kesah di situ? Adalah di saat Allah takdirkan kita sebagai manusia, kita sakit, kita miskin, kita kaya, kita nggak punya apa-apa, pasti manusia itu mempunyai keluh kesah. Kenapa? Karena keluh kesah ini Allah sengaja diciptakan oleh Allah kepada manusia. Untuk apa tujuannya Allah menciptakan manusia dalam keadaan sifatnya keluh kesah? Karena biar bisa membedakan mana hak, mana batil, mana orang yang bersyukur, mana yang tidak bersyukur, mana orang beriman, mana orang yang tidak beriman. Disinilah kita akan tahu bagaimana caranya manusia dijadikan menjadi sifat yang selalu mengeluh atau berkeluh kesah. Nah, kita sebagai umat muslim dikasih akal yang sehat, dikasih badan yang sempurna. Perlu kita ketahui bahwa Allah itu menciptakan sifat keluh kesah itu bukan karena kita harus mengeluh, tetapi kita harus cari jalan keluarnya. Bagaimana caranya biar kita nggak mempunyai sifat keluh kesah ini? Karena apa? Karena firman Allah, karena ayat ini memberitahukan kepada kita sebagai manusia jangan mengeluh, jangan cengeng. Arti orang Sundanya keluh kesah itu adalah cengeng, gampang nangis. Nah, inilah kita sebagai manusia selalu seperti itu. Kita sebagai umat muslim, kita harus cari jalan keluar. Bagaimana caranya kita nggak mempunyai sifat keluh kesah? Jawaban pertama adalah kita sebagai muslim wajib bersyukur dalam keadaan apapun, baik di saat kaya maupun miskin, baik di saat kita sakit maupun kita kasih sehat. Kita harus bersyukur. Karena apa? Karena manusia itu dikasih sehat kadang mengeluh, dikasih miskin mengeluh, dikasih sakit mengeluh, dikasih kaya mengeluh, nggak pernah ada syukurnya. Nah, inilah jawaban pertama, bagaimana caranya manusia di saat kita dikasih ujian, musibah, kita jangan mengeluh. Karena apa? Karena sifat manusia mengeluh. Akan tetapi Allah memberikan akal sehat. Nah, disinilah akal sehat ini kita pakai. Bagaimana caranya? Yaitu kita bersyukur. Sesuai dengan pelajaran kita di Komodo, Om Bagus menjelaskan sebagai manusia itu harus pakai akal. Akal ini salah satu alat untuk bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Pikiran ini, otak ini bisa membedakan antara hak dan yang batil. Bagaimana caranya, yang baik mana, yang buruk yang mana. Meskipun kita selalu berpikiran mengeluh, akan tetapi dengan adanya akal kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, disinilah kita sebagai manusia kita wajib bersyukur. Salah satu bersyukur adalah selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Salah satu syukur kita selalu berdoa kepada Allah. Salah satu syukur kita selalu membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca kitab-kitab para ulama, dan mendalami apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai pelajarannya. Kita sebagai manusia dikasih akal, jangan sampai sifat keluh kesah ini menjalar kepada diri kita. Salah satunya kita terus menerus sampai kita mati, kita selalu mengeluh. Tetapi kan Allah memberikan ayat Al-Quran, ayat kitab suci. Disinilah kitab suci menjadi jawaban bagaimana caranya biar kita enggak mengeluh. Dan bahkan manusia selalu mempunyai perasaan mengeluh itu di setiap waktunya, bahkan tiap detik. Di sini kita wajib bersyukur. Makanya Allah memerintahkan manusia untuk sholat 5 waktu. Nah, inilah jawaban. Salah satu kita bersyukur kepada Allah adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, Allah menciptakan manusia itu dengan sifat kikir. Nah, kikir ini bisa dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Kikir ini bisa dalam keadaan sehat maupun kita
sakit. Kikir ini adalah bentuk tanda orang yang tidak pernah bersyukur. Kikir ini adalah salah satu amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh Rasulnya. Kikir ini bisa menjerumuskan kita dalam keadaan sesat. Kikir ini bisa menjerumuskan kita dalam keadaan kita terpuruk, karena kikir inilah bisa menjatuhkan kita yang tadinya kita di atas jadi ke bawah, yang tadinya kita berilmu kita jadi nggak berilmu. Kenapa? Karena mempunyai sifat kikir. Jangan sampai sifat mengeluh, kesah dan kikir adalah beri kita, jangan sampai kita termakan, akan tapi kita harus bersyukur dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan sakit maupun sehat. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Dengan ayat ini kita bisa introspeksi diri masing-masing, bagaimana caranya mengamalkan, biar kita sebagai manusia yang berakal jangan sampai mempunyai sifat mengeluh kesah dan kikir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.